Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Februari 2024. Kembali saudara, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus memanggil orang berdosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 19 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih, saya perhatikan saudara, anak-anak sekolah tingkat dasar zaman now ini saudara, berbeda sekali dengan zaman kita dahulu. Mereka memperlakukan sesama temannya ini berdasarkan kelas, berdasarkan tingkatan-tingkatan saudara. Yang pintar dengan yang pintar, yang berbeda mereka jauhin. Ada juga kalangan tertentu tidak mau bercampur dengan kalangan lain, sehingga membuat pengkotakan di dalam sekolah itu saudara. Bagaimana Alkitab memberitakan kita untuk memperlakukan orang dalam rangka menjangkaunya demi Kristus. Yesus sendiri mau datang dan menghampiri kepada semua kalangan, sekalipun pendosa saudara. Dan Injil hari ini, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lukas 5 ayat 27. Seperti yang kita semua ketahui saudara, bahwa seorang pemungut cukai adalah orang yang dianggap kalangan masyarakat sebagai pendosa. Dan orang pendosa saudara sangat tabu didekati, diajak bicara, bahkan dikucilkan saudara. Tapi berbeda dengan Yesus. Saat itu dia melihat Lewi dan dia tahu apa pekerjaan Lewi. Untuk itulah dia datang dan katanya, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Lukas 5 ayat 32. Saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari kita saudara, kita mungkin pernah merendahkan orang lain seperti ini. Ada orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk menerima belas kasih Tuhan. Kita jauhi mereka. Sama, selalu kita tak berhubungan dengan mereka yang telah dicap pendosa saudara. Mereka yang narkoba, para preman, kita kucilkan mereka, bahkan kita mengajak orang lain untuk memusuhinya. Berbeda sama sekali dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus justru datang saudara, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus ingin sampaikan kepada kita semua bahwa janganlah kita menilai atau mencap orang lain itu negatif atau pendosa saudara, tapi coba kita mau menilai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita melihat sendiri, kita bercermin diri sendiri saudara. Pantaskah saya dalam keberadaan seperti ini menilai orang lain, mencap orang lain negatif atau pendosa? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak saudara. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 9 sampai dengan 12. Ingat saudaraku, ingat, baik kita maupun orang yang kita anggap jahat, sama-sama
kita orang berdosa. Hari ini saudara, kita semua diajak untuk merefleksi diri kita pribadi lepas pribadi. Siapakah diri kita di hadapan Allah? Orang lain mungkin tampak jelas dosanya, tetapi kita pun sebenarnya memiliki dosa yang sama-sama buruk, walaupun tidak tampak. Sekali lagi ingat saudara, kita menerima keselamatan hanya karena kasih karunia Kristus, bukan karena kebaikan kita. Dengan begitu saudaraku, kita akan memiliki hati seperti Kristus untuk menjangkau semua orang. Perenungan hari ini dalam masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, kembali kita semua diajak untuk merefleksi diri kita masing-masing. Adakah kita selalu menilai, mencap seorang negatif atau pendosa? Adakah orang atau golongan orang di sekitar kita yang tidak kita sukai, kita anggap mereka pendosa? Kita pun mau merefleksi diri kita saudara. Dosa-dosa apa yang telah kita perbuat? Dosa-dosa apa yang kita sembunyikan saat ini? Hari ini Yesus Tuhan mau datang dan menyapa kita, ikutlah aku. Adakah kita mendengar suara ajakannya itu? Adakah kita mau bertindak segera mengikuti dia? Kita mau bertindak dengan datang kepada Yesus seperti apa yang telah dilakukan oleh Lewi. Bukalah hati kita lebar-lebar saudara untuk Yesus Kristus masuk. Dan biarkanlah Yesus merombak hati kita seturut kehendaknya. Ingat, sebesar apapun, seberat apapun dosa-dosa kita, datang dengan penuh kerenan hati, tulus dan hati yang jujur, mengakui di hadapan Tuhan Yesus saudara. Maka dia yang penuh kasih memberikan kasih karunia pengampunan bagi kita yang mau tulus, jujur, dan penuh kerenan hati datang mengakuinya di hadapan dia Tuhan kita. Kasih karunia tidak bergantung pada apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang mau datang menyapa dan mengajak kami mengikuti Engkau. Dan kami bersyukur atas pengampunan yang kami terima oleh kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.